wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya." Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, "Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Lukas pasal 6. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menghisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Bilangan pasal 19. Air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar.
maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air, dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya. Apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubui air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, dan memercikkannya ke atas kemah, dan ke atas segala bejana, dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya. Dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Bilangan pasal 20. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades,
matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja." Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom, "Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana." Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan.
Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma.